Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Suatu ketika dalam percakapan dengan teman, saya diingatkan oleh seorang teman karena waktu itu saya masih ingat, saya cerita si A sekarang lupa, padahal si A bisa kerja, dapat pekerjaan yang seperti sekarang ini. Itu karena saya yang mengenalkan waktu itu. Saya diingatkan. Kenapa harus bercerita tentang itu? Tidakkah itu sama halnya menceritakan diri sendiri? Salah satu contoh yang saya sampaikan, yang saya alami. Mungkin juga ada banyak hal lain, contoh lain yang Bapak Ibu sendiri pernah melakukannya dan bahkan juga Bapak Ibu pernah akhirnya kemudian merasa agak tidak enak. Di sebuah organisasi, di sebuah lembaga, di sebuah yayasan, ataupun juga di kehidupan masyarakat. Seorang yang kemudian bercerita, desa ini bisa bangun karena ada saya. Semua bisa terjadi seperti ini karena ada saya. Mari kita renungkan kembali. Ketika kita bercerita seperti itu atau ketika kita mendengar cerita seperti itu, kita renungkan. Apakah itu tidak berarti kita egois? Kita ingin diaku, dan yang kedua, apakah itu tidak berarti kita sedang menyombongkan diri, tidak mengakui yang lain, terutama adalah mengakui Tuhan yang bermurah hati. Keluaran 18 ayat 8 kita belajar dari Musa. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Fir'aun dan kepada orang Mesir. Karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Musa bercerita kepada Yitro, mertuanya. Hal yang menarik di sini adalah apa yang diceritakan bukan untuk meninggikan Musa, bukan untuk membanggakan apa yang telah diupayakan, tapi Musa di sini mengingatkan, menyadarkan kita, mengakui kemurahan Tuhan di kehidupan. Semakin kita mampu mengakui kemurahan Tuhan di kehidupan kita terhadap apa yang kita lakukan, terutama perbuatan-perbuatan baik kita, itu akan makin menjadi berkat, mendatangkan sukacita, kebahagiaan, dan terlebih lagi kita kemudian tidak melemahkan orang lain, tidak mengecilkan orang lain, tidak mengkerdilkan orang lain, tapi kita di situ bisa melihat dan menyampaikan Tuhan yang bermurah hati, yang memberikan berkat kepada kita dan kepada sesama. Jadi kalau kita bisa melakukan perbuatan baik, mari kita ingat semua karena kemurahan Tuhan. Ini yang penting. Terutama di saat seperti ini, ketika kita dipadamkan dengan pandemi COVID-19, kita bisa melihat ada banyak orang yang kemudian terketuk berbuat baik, menolong. Nah, alangkah lebih baiknya setiap perbuatan baik ini kita akui sebagai kemurahan Allah yang telah dilimpahkan di kehidupan kita dan bagi sesama. Sehingga dengan demikian kita mengajak orang lain bersyukur kepada Tuhan. Bukan kemudian orang lain itu menjadi kecil di hadapan kita. Yang akhirnya kemudian dia merasa setiap berhadapan dengan kita tidak berdaya. Bukan begitu yang dikehendaki oleh Allah.
belajar dari Musa. Tuhanlah yang selalu kita permuliakan. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus Allah Bapa kami, terima kasih. Ada banyak godaan di setiap perbuatan baik yang kami lakukan. Untuk kami makin egois, untuk kami makin gengsi, untuk kami makin meninggikan diri kami sendiri. Terima kasih saat ini kami diingatkan untuk mengakui di setiap perbuatan baik yang kami lakukan adalah karena kemurahan Tuhan, karena belas kasihan Tuhan. Sehingga tidak ada orang yang merasa berutang kepada kami, yang lalu kemudian mereka harus berbalas budi kepada kami. Tapi kiranya mereka dimampukan juga untuk bersyukur dan mempermuliakan Allah. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Terken Banu